Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dimanapun Anda berada. Ini pagi sekali teman-teman. Habis subuh ngunten karena mau ke pasar teman-teman. Karena ada informasi bahwa besok itu hari raya. Ya. Istilahnya apakah hari ini perpekan, apakah besok atau Sabtu ya. Belum ada kejelasan karena berbeda-beda. Seperti itu, di rumah Anda kapan hari rayanya? Seperti itu. Nah, makanya ini sebelum berangkat ke pasar ngonten dulu teman-teman, karena ada hal yang ingin saya teruskan konten saya kemarin ya teman-teman. Jadi ngonten itu kan dengan durasi hanya 10 menit itu sebenarnya kan kurang. Kalau untuk menjelaskan sebuah topik ya, kadang-kadang ada yang kelewatan teman-teman. Begini teman-teman, yang pertama saya sering mendapatkan masukan-masukan, Om Tris tidak apa-apa kalau ngonten jangan Mas Akbar saja. Tentang Mbak Niken juga perlu, bagi yang tidak senang konten Om Tris ngonten Niken ya tidak apa-apa ya. Karena biar ada tambahan referensi daripada penonton versi Om Tris seperti itu. Karena katanya biar informasi yang mengedukasi itu ditangkap oleh netizen, oleh penonton seperti itu. Karena tiap hari masih berseliweran teman-teman, berseliweran kabar-kabar tentang Mas Akbar Salam, bahkan mengedit-edit foto yang seakan-akan Mas Akbar Salam bertemu dengan Niken. Kalau yang bertemu tidak apa-apa. Sebenarnya akhirnya bener ya, biar postingan-postingan saya itu tidak nyisih gitu loh, biar lengkap. Tentu saya ingin menyampaikan karena selalu beririsan. Mas Akbar dengan Niken itu selalu beririsan teman-teman. Konten-konten yang berseliweran itu selalu membicarakan ya tentang apa saja Niken terlalu diganding-gandingkan dengan Mas Akbar Salam, karena memang sampai sekarang itu berita yang menarik seperti itu ya teman-teman. Kemudian teman-teman begini ya, jadi seperti unggahan daripada teman kita dari Wahyu Karisma Official yang mengatakan bahwa Mbak Niken Salindri dijodoh-jodohkan dengan Ki Herjuno, itu ya menurut saya tidak masalah karena Ki Herjuno baru berusia 19 tahun ya. Niken mungkin 17 atau sudah atau belum itu. Dan saya di pencarian ternyata Niken Salindri itu belum pernah pentas dengan si Ki Herjuno itu. Malah Mbak Yovika, Mbak Winong dan Mbak Birgita pernah pentas itu atas informasi dari Mbak Rosi Mardiah seperti itu. Nah, kemudian ya memang Ki Herjuno itu dalam muda ganteng teman-teman, bagus kelihatannya ya. Ya juga bagus dalam berbakat, ada yang mengatakan juga dalam milenial. Kalau menjodohkan itu menurut saya boleh-boleh saja yo, hak sah-sah saja. Hanya motivasinya yang saya kadang-kadang belum pas. Jadi misalnya suatu hari dijodoh-jodohkan dengan Mas Lindra, tentunya jangan bermotivasi untuk rasa ora karo Mas Akbar dirabi bupati ya, seperti itu. Ya boleh saja, tapi kalau untuk menyaingi, membandingkan itu menjadi kurang proporsional menurut saya. Kan seperti itu. Apalagi netizen-netizen itu sudah pada dewasa, sudah orang-orang yang sudah punya banyak pengalaman. Saya kira siapa saja ya, jadi idola-idola Anda itu Mbak Niken mau nikah dengan siapa, kalau toh nanti sudah waktunya, saya kira sah-sah saja, dan siapa jodohnya tidak masalah, termasuk Mas Akbar dengan siapa saja kan menurut saya ya sah-sah saja gitu loh ya. Itu yang terjadi. Kemudian
saya penasaran dengan unggahan dari Wahyu Karisma Official itu tentang katanya Ki Herjuno itu masih cucu Ki Anom Suroto. Benar atau tidak? Ini saya spillkan teman-teman ya, saya spillkan ya. Coba teman-teman saya bacakan ya. Ki Herjuno Pramirisa Fadlansyah anak siapa? Kan ada yang mengatakan bahwa katanya cucu daripada almarhum Ki Anom Suroto. Saya mencari di pencarian, berdasarkan informasi yang tersedia tidak ditemukan data publik spesifik mengenai siapa orang tua dari dalang Ki Herjuno Pramirisa Fadlansyah. Pencarian hanya mengaitkan namanya dengan unggahan pewayangan di media sosial. Konteks ia dikenal sebagai dalang muda, sering dikaitkan dengan hashtag Sinawayang, bukan tokoh yang orang tuanya tercatat secara luas dalam profil media umum. Jadi seperti itu teman-teman. Kemarin ada yang ya menjodoh-jodohkan Niken Salidri dengan Ki Herjuno, itu ya sah-sah saja. Ki Herjuno itu usianya baru 19 tahun, sedangkan Niken Salidri mungkin 17 tahun apa sudah atau belum ya. Saya juga belum pernah tahu bahwa Niken Salidri sudah pernah pentas dengan Ki Herjuno atau belum. Juga saya mencari belum pernah ketemu, bahkan malah kemarin itu kan saya mendapatkan informasi dari Mbak Rosi Mardiah dari Kediri untuk merilis ya tentang pentasnya Mbak Birgita, Mbak Yovika dan Mbak anunya Pak Cahyokunto tadi itu, Winong Nawangse, dikala pentas dengan Ki Herjuno. Ya Herjuno tentunya dalangnya masih usia 19 tahun, ya dalang ganteng dan dalangannya bagus teman-teman. Cuman kok kelahirannya Jakarta gitu loh. Jadi seperti itu yang terjadi. Kalau dijodoh-jodohkan ya boleh-boleh saja, tetapi apakah sudah pernah ketemu atau adakah sudah pernah semacam guyonan antara Ki Herjuno dan Niken Salidri, ini masih belum jelas. Seperti itu teman-teman, ya namanya netizen seperti itu, saya kira tidak usah perlu ditanggapi. Seandainya toh iya, ya tidak masalah, bagus-bagus saja kalau itu memang jodoh. Termasuk dikala dijodoh-jodohkan dengan Mas Lindra Bupati Tuban, itu ya sebenarnya kalau akhirnya seperti itu teman-teman, ternyata tidak ada. Jadi akhirnya ternyata ada Ki Herjuno itu kelahiran dari Jakarta Niken ya. Salidri ketika podcast Dan dengan tidak Ria ada Ricis, yang ya, memberikan petunjuk bahwa Ki Herjuno itu tidak cucu daripada almarhum Ki Anom Suroto ya. Atau mungkin sementara tidak dipublish karena biasanya seorang dalang itu ingin terkenal karena dirinya sendiri, jangan terkenal karena bayang-bayang ayahnya, bayang-bayang kakeknya, bayang-bayang ibunya. Akhirnya nanti terkenalnya karena dompleng, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan nanti ada informasi di kolom-kolom pencarian ya, bahwa Ki Herjuno itu sebenarnya keluarga dari siapa. Sampai sekarang saya belum menemukan. Kalau memang sudah ada yang menemukan, tolong disampaikan sehingga berita-berita itu menjadi ada keseimbangan ya. Ada keseimbangan seperti yang diharapkan oleh para subscriber saya, untuk sekali-sekali ya memang Om Tris itu harus merilis tentang seniman siapa saja. Ini kayak yang ternyata selalu beririsan gitu loh.
selalu beririsan dengan Mazda kalau ada berita yang banyak. Kemudian tentunya para netizen pengen ada satu keseimbangan dari cara pandang Om Tris seperti itu. Akhirnya ya masuk akal juga ya. Seperti itu yang terjadi teman-teman. Artinya begini, yo pokoknya namanya akhirnya kembali ke kisah cinta Mazda Akbar Salam karo Niken Salindri ya. Keduanya itu memang dulu ya sama-sama podo cinta nih, tetapi akhirnya tidak berjodoh gitu loh. Ditanggapi secara biasa saja ya. Dan harapannya justru begini, dikala saya bel-belan dengan ya FMA yang sekaligus Agni Lover dan FMA sendiri itu bahkan mengharapkan itu banyak tontonan-tontonan, banyak unggahan-unggahan yang tidak pas pentas saja. Yang kini mengharapkan suatu hari misalnya Mazda Akbar Salam pas tidak pentas ketemu dengan Yupika. Ya di mana, apa di kafe atau di mana, karena biar saling berdiskusi untuk membicarakan tentang pentas ke depan. Kalau sering ketemu, sering komunikasi kan bagus. Ya dengan siapa saja termasuk jadi penggemarnya Mazda Akbar Salam sendiri tidak alergi, termasuk suatu hari Mazda silaturahmi di mana dengan si Niken Salindri ya, karena kan sekarang sudah sama-sama move on gitu loh ya, terus bercerita misalnya suatu saat bisa pentas bersama, itu chemistry-nya semakin masih terjaga seperti itu kan. Kalau sekarang belum bisa pentas bersama itu kan ya situasional saja teman-teman ya toh? Tapi suatu hari saya yakin bahwa seperti Niken Salindri tentunya mesti ada rasa itu rindu pengen pentas dengan Mazda. Toh dulu dikala sudah putus cinta pentasnya kan juga tetap bagus, malah menarik gitu loh, malah menarik. Dan pandangan saya nek Mazda kan tidak masalah pentas dengan Niken, sama-sama tidak ada masalahnya, hanya situasi yang ya memang sementara harus seperti itu gitu loh teman-teman. Makanya ditanggapi secara biasa saja ya. Bahwa perjalanan manusia atau perjalanan